Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumay. Kita sampai kepada pembahasan al-ibadatu bighairi ilmin, yaitu ibadah tanpa menggunakan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nukila anil Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimina ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Dikutip dari Imam Al-Ghazali dan lainnya, sepakat ulama bahwasanya tidak boleh bagi siapapun mengerjakan sebuah pekerjaan sampai dia mengetahui hukum Allah di dalam pekerjaan tersebut. Jadi sebelum mengetahui hukum Allah dalam sebuah pekerjaan, maka siapapun tidak boleh melakukan pekerjaan tersebut. Dan ini adalah sepakat para ulama yang dikutip dari Imam Al-Ghazali dan lainnya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lamu. Intaha bi ma'nahu. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, tidak boleh jual beli di pasar kami seseorang yang tidak mengerti ilmu agama. Karena orang yang tidak mengerti ilmu agama, dia pasti memakan riba sedangkan dia tidak mengetahuinya. Selesai perkataan Sayyidina Umar yang maksudnya sama dengan perkataannya Sayyidina Umar. Qala Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Seseorang yang mengerjakan sebuah ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka apa yang dirusak jauh lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Lau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Seandainya ada seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ibadahnya malaikat langit, tapi tidak didasari dengan ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-ilmu bila amalin junun wal amalu bighairi ilmin la yakun. Ilmu tanpa didasari dengan beramal, ilmu tanpa diamalkan, itu adalah kegilaan. Dan beramal tanpa didasari dengan ilmu itu tidak terjadi. Artinya tidak sah sebuah pekerjaan, sebuah ibadah, amal baik tanpa didasari dengan ilmu, itu tidak berguna. An rajulin min ahli al-maghribi annahu kana katsiral ijtihadi fil ibadah wa annahu ishtara atanan wa lam yasta'milha fi syai'in fasalahu insanun an sababi imsakiha faqala ma umsikuha illa li uhsina biha farji wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaimi falamma arrafahu bi tahrimihi baka bukaan syadidan. Dikisahkan ada seorang laki-laki dari Maroko, dari penduduk Maroko, bahwa dia sangat rajin beribadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Namun dia membeli himar perempuan dan tidak dipergunakannya dalam suatu apapun. Kemudian ditanya oleh manusia, kenapa kok himar perempuannya tidak digunakan? Kenapa kok ditahan? Kemudian dia menjawab, saya tidak menahannya kecuali karena saya untuk menjaga kemaluan saya. Karena dia takut berzina,
karena dia takut melakukan hal-hal yang diharamkan, sehingga dia memelihara himar perempuan dan diletakkan di rumahnya. Jadi dia mewati hewan yang dipeliharanya, yaitu himarnya, diwati olehnya, karena dia menyangka kalau mewati himar itu tidak haram. Dia tidak tahu bahwa mewati hewan itu hukumnya haram. Nah, ketika diberitahu bahwa mewati hewan itu hukumnya haram, hewan apapun itu, karena kebetulan yang dipelihara di sini adalah himar perempuan, maka ya yang diharamkan adalah himar perempuan. Diberitahu bahwa mewati himar perempuan itu hukumnya haram, dia menangis. Ketika diberitahu, dia menangis dengan sejadi-jadinya, nangis menjadi-jadi. Ini karena berdasarkan kebodohan. Seandainya dia tahu, mungkin dia tidak akan memelihara himar perempuan. Tapi karena dia tidak tahu, padahal dia rajin beribadah, tapi karena berdasarkan kebodohan dia mewati hewan. Kana ba'dhum la yamsahu ra'sahu indal wudu'i muddata sittina sanatan yadhunnu anna dzalika sunnatun. Faqila lahu a'idhi sholata litilkal muddah aw ma hadha ma'nahu. Ada sebagian orang juga tidak mengusap kepalanya ketika berwudu selama 60 tahun. Jadi selama 60 tahun ketika berwudu kepalanya tidak diusap. Dia menyangka bahwa mengusap kepala itu hukumnya sunnah, padahal hukumnya adalah fardu. Kemudian dikatakan kepadanya, ulangilah sholatmu yang 60 tahun tersebut, yang dikerjakan sebenarnya mengerjakan, tapi seakan-akan tidak mengerjakan karena wudhunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak mengusap kepala. Karena mengusap kepala itu hukumnya wajib. Akhirnya disuruh ulang sholatnya yang 60 tahun, disuruh ulang lagi sholatnya karena sholatnya tidak sah, karena sudah wudhunya tidak sah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lamma tala'al banadir huwa wal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya qala abtalna 300 aqdin wajadnaha fasidatan wa sahhahnaha wa la alja'ahum illa al-jahlu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika keluar dari sebuah desa, dia dengan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya berkata, saya telah membatalkan 300 akad yang kami temukan dan dalam keadaan rusak. Jadi ada 300 akad, mungkin akad nikah ataupun akad jual beli karena tidak disebutkan di sini. Pokoknya ada 300 akad yang dibatalkan oleh Al-Habib Abdullah dan juga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, karena ditemukan dalam keadaan rusak. Kemudian diperbaiki lagi oleh beliau dan beliau berkata, la alja'ahum illal jahlu. Tidak meyakinkan mereka kecuali kebodohan. Jadi kenapa mereka melakukan akad yang fasidah, akad yang fasid? Karena kebodohannya lah yang mempercayakan mereka terhadap akad itu. Disangkanya akadnya itu sah, padahal akadnya rusak. Akhirnya dibatalkan itu oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dibatalkan. Padahal akadnya ini 300 akad yang dibatalkan. Kenapa terjadi seperti itu? Berdasarkan kebodohan. Bodoh di dalam urusan ilmu syariat, ilmu agama. Yang terakhir, dakhala rajulun al-qaryata wa yadhunnu ahluha
annahu minal ulama fa amaruhu ay yuwassilal mayyitah wa kana la ya'rifu kayfiyata wuslil mayyit. Falamma ghassalahu saqatal mayyitu wa dakhala majral ma'i wan nasu yantadhirunahu fil kharij. Walamma fatahul baba qala lahum khaifan mayyitukum hadha waliyyun minal awliya akhadahul malaikatu ila sama aw ma hadha ma'nahu. Diceritakan lagi di sini ada seorang laki-laki yang memasuki sebuah desa dan penduduk desa tersebut menyangka laki-laki tersebut merupakan ulama. Karena disangka ulama, akhirnya penduduk desa tersebut menyuruhnya untuk memandikan mayit. Sedangkan orang yang disangka ulama ini tidak tahu bagaimana cara memandikan mayit. Akhirnya ya tetap karena sudah ada dorongan dari masyarakat untuk memandikan mayit, akhirnya dia memandikan mayit tersebut. Meskipun dia tidak tahu cara memandikan mayit. Ketika dimandikan, akhirnya mayit itu, jenazah itu jatuh ke sungai dan dibawa oleh air, dibawa arus air. Sedangkan masyarakat menunggu pemandian tersebut, menunggu orang yang memandikan di luar. Ketika pintunya dibuka, laki-laki tersebut yang sebenarnya bukan orang alim tapi disangka alim, ya, dia ketakutan. Seraya dia berkata, wah, jenazah kalian ini adalah merupakan wali dari wali-wali Allah, diambil malaikat ke atas langit katanya. Ini sebenarnya takut dimarahi oleh masyarakatnya, meskipun jenazahnya jatuh ke sungai, dihanyut oleh sungai, namun dia bilang mayit kalian ini adalah seorang wali dari wali Allah, dia diambil malaikat ke atas langit katanya. Ini karena kebodohan. Jadi memang seperti yang dijelaskan di depan, al ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, sedangkan amal tanpa didasari dengan ilmu itu tidak sah. Fadlu talabil ilmi, ini adalah keutamaan mencari ilmu. An Abi Waqid Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbalat thalathatu nafar فأقبلتناني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. Diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laythi bahwasanya Rasulullah SAW ketika duduk di masjid sedangkan manusia berada di sekitar beliau, tiba-tiba ada 3 orang datang dan 2 orang tersebut menghadap Rasulullah SAW dan satunya pergi. Dan Abi Waqid berkata, 2 orang berdiam di sisi Rasulullah SAW. Yang satu melihat tempat lowong, tempat kosong. Akhirnya dia duduk di tempat kosong tersebut dan satunya lagi duduk di belakang halakoh. Dan yang ketiga berangkat, yakni pergi. Seusai halakoh, Rasulullah SAW berkata,
Ayo saya akan mengabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi. Adapun satu orang yang duduk di tempat kosong, kata Rasulullah, dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberinya perlindungan. Adapun yang satunya malu kepada Allah. Yang duduk di belakang itu, di belakang halaqah, dia malu kepada Allah sehingga Allah juga malu kepadanya. Dan yang terakhir, orang yang pergi, yang tidak duduk bersama Rasulullah di halaqah, dia berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling dari orang tersebut. Jadi pilih saja kita masuk pada orang yang mana. Apa masuk kepada orang yang sangat cinta terhadap ilmu agama sehingga dia mencari tempat kosong untuk duduk di tempat tersebut, atau kita masuk kepada orang yang berada di belakang ketika ada majelis taklim, ketika ada pengajian, ketika ada mau'idhah hasanah, kita berada di tempat yang paling belakang. Atau kita masuk kepada yang ketiga ini, naudzubillah min dzalik, yaitu orang yang tidak menghadiri majelis taklim, malah kalau ada majelis taklim dia pergi. فرض الحبيب أحمد بن عمر بن سميط مسألة قال لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل وفيه حلقتان حلقة يدرس فيها العلم ويعلم فيها الناس ويذكر فيها الحلال والحرام وحلقة يذكر فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر ولادته يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي الحلقتين قال الحبيب أحمد يجلس النبي إلى الحلقة التي يعلم فيها الناس وفيها ذكر الحلال والحرام والحلقة التي يذكر فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وولادته مشتملة على علم مطلوب ولكن الأولى أوقاته. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid memperkirakan sebuah masalah. Dia berkata, seandainya baginda Nabi masuk di dalam sebuah tempat dan di dalam tempat tersebut ada 2 halaqah, yang mana satu halaqah diajarkan di dalamnya sebuah ilmu, diajarkan kepada manusia dan diterangkan di dalamnya masalah halal dan haram, dan satu halaqah lagi disebut di dalamnya sifat-sifat Nabi, disebutkan kelahiran baginda Nabi. Terus pertanyaannya, kalau ada masalah seperti itu, Nabi milik duduk pada halaqah yang mana? Al-Habib Ahmad menjawab sendiri, pasti Nabi Muhammad SAW duduk di halaqah yang diajarkan di dalamnya ilmu terhadap manusia dan di dalamnya dijelaskan halal dan haram. Halaqah yang di dalamnya disebutkan sifat-sifat Nabi, kelahiran Nabi, itu menyimpan ilmu yang memang dicari, tapi yang lebih yang lebih kokoh. Itu yang pertama. Jadi kalau ada 2 majelis, yang satu mengajarkan ilmu agama dan yang satunya disebutkan sejarah baginda Nabi. Kalau yang pertama ini adalah tafaqquh fiddin, mengaji ilmu syariat, mengaji ilmu agama, mengaji ilmu yang menjelaskan halal dan haram, maka yang lebih kokoh, yang lebih utama itu adalah yang dijelaskan halal dan haram daripada majelis yang disebutkan di dalamnya sejarah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keduanya sama-sama baik, ya, sama-sama baik. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyaddu farhan birajulin yahfaduz zubat mathalan min rajulin yahfadul maulid. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bahagia terhadap seseorang yang menghafal kitab zubat, misalnya kitab zubat ya, pokoknya kitab-kitab yang di dalamnya berisikan
halal dan haram. Lebih bahagia daripada seorang laki-laki yang menghafal maulid, yaitu sejarah baginda Nabi. An Abdillah ibni Umar ibni Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a majlisaini ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi wal akharu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun. Nanti dulu ya, masih ada bunyi burung. Mari kita lanjutkan. Diulang lagi. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a majlisaini ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi wal akharu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilal majlisaini ala khairin ahaduhuma afdalu minal akhari amma haula'i fayad'una Allah wa yarghabuna ilaihi in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil wa innama bu'ithtu mu'alliman wa haula'i afdalu fa atahum hatta jalasa ma'ahum. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke sebuah masjid, kemudian beliau melihat dua majelis. Salah satu dari majelis tersebut, mereka yang ada di dalam majelis itu berdoa kepada Allah dan mengharapkan Allah. Sedangkan majelis yang satunya, di dalamnya mereka mempelajari fikih dan mengajarkan ilmu agama. Maksudnya fikih di sini adalah ilmu agama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua majelis ini sama-sama bagus, sama-sama baik. Namun salah satunya lebih baik daripada yang lain. Adapun mereka berdoa kepada Allah, mengharapkan Allah. Apabila Allah berkehendak maka dikasih, apabila Allah tidak berkehendak maka tidak diberi oleh Allah. Adapun yang mereka yang satunya sama-sama mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang bodoh. Dan saya hanya diutus sebagai pengajar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan merekalah yang lebih baik. Ini majelis yang di dalamnya diajarkan ilmu agama dan mengajari orang bodoh. Jadi meskipun dua majelis itu sama-sama bagus, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk kemudian Rasulullah itu mendatangi majelis yang kedua ini, sehingga Rasulullah duduk bersama mereka. Jadi Rasulullah milih duduk dengan majelis yang di dalamnya mengajarkan dan belajar ilmu syariat. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai pengajar. Qala Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala, law anna thawaba majalisil ilmi badalin nasi laqatatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu. Ka'ab al-Ahbar berkata rahimahullah, seandainya pahala majelis ilmu itu tampak terhadap manusia, maka manusia sama-sama berperang, berebut pahala majelis ilmu, sehingga setiap pejabat akan meninggalkan jabatannya dan orang-orang yang berada di pasar akan meninggalkan pasarnya. Itu seandainya pahala majelis ilmu ditampakkan kepada manusia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka orang tersebut berada di jalan Allah sampai dia pulang. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedangkan dia sedang mencari ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka di antara orang tersebut dan para nabi di surga nanti hanya 1 derajat saja. Jadi tingkatannya hanya 1 derajat apabila seseorang mencari ilmu dan mati dalam keadaan mencari ilmu. Tapi tujuan mencari ilmu adalah untuk menghidupkan agama Islam. Man mata huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu ma yu'allimuhu fi qabrihi ila ayyab'athahu Allahu aliman. Orang yang mati sedangkan dia sedang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadanya makhluk yang akan mengajarinya nanti di dalam kubur sampai dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim. Jadi tetap kita mencari ilmu syariat, mencari ilmu agama. Inda dzikri sholihina tanzilur rahmah. Fa kaifa bimujalasatihim wa kaifa bi dzikri aslahis sholihin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengingat orang soleh, maka akan turun kasih sayang Allah. Bagaimana kalau kita berkumpul dengan para sholihin? Bagaimana juga apabila kita mengingat orang soleh yang paling solehnya orang-orang soleh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat baginda Nabi, maka bagaimana lagi rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya lebih besar, lebih spesial. Mengingat orang soleh saja akan turun rahmat, akan turun kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengingat, apalagi berkumpul dengan para ulama. Kalau berkumpul dengan baginda Nabi sudah tidak mungkin, karena baginda Nabi sudah wafat. Tapi Rasulullah meninggalkan warisan, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Apabila kita menginginkan untuk berkumpul dengan baginda Nabi, duduk bersama baginda Nabi, maka duduk dengan para ulama. Duduk dengan para ulama sama dengan kita duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi lil insani ayuakhir as-safar haitsu la darurata li huduri majlisil ilmi aw ma hadza ma'nahu. Seyogyanya manusia mengakhirkan perjalanannya sekiranya tidak membahayakan terhadap menghadiri majelis ilmu. Jadi setiap pagi kita mengaji ataupun belajar ilmu agama, maka sebelum berangkat maka kita belajar dulu. Lebih baik perjalanan itu kita akhirkan setelah pengajian selesai. Qala sayyiduna al-habib Umar Hamid li ba'dihim hina salahu lima la zawwajatul aulad wa qad hum kibar qala baghainahum yatadalla'una min al-ilmi aw kama qala. Sayyiduna al-habib Umar Hamid berkata kepada sebagian orang yang bertanya kepada beliau, kenapa putra-putramu tidak engkau kawinkan sedangkan mereka sudah besar? Beliau menjawab, kami mengharap mereka ahli di dalam ilmu, artinya masih dimondokkan. Kalau sekarang itu masih dimondokkan, putra-putranya itu belum dikawinkan karena masih mempunyai harapan dari putra-putranya menjadi orang-orang alim, menjadi orang-orang yang memang ahli di dalam ilmu syariat. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, man kana tabuhu al-baladah fa alaihi bil ibadah wa man kana lahu fahmun waqad fal ilmu lahu munqad. Al-Habib Abdullah al-Haddad berkata, barang siapa yang tabiatnya itu bodoh, maka dia hendaknya melaksanakan ibadah. Sedangkan seseorang yang mempunyai pemahaman yang menyala, yang kuat, maka ilmu akan tunduk kepadanya.
Artinya pesan dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau sudah tidak bisa untuk belajar, mempunyai tabiat yang memang bodoh, IQ-nya memang sudah tidak mampu, maka belajar sekedarnya saja, fokus beribadah. Apabila seseorang mempunyai akal yang kuat, mempunyai watak yang ingatan, mempunyai pemahaman yang kuat, maka hendaknya dia fokus terhadap ilmu, karena ilmu nanti akan tunduk terhadap orang yang mempunyai pemahaman yang menyala-nyala, yang kuat. Alladhi asasa darsan nahwi ba'da subhi kama jara fi Hadramaut wal Habib Ali Al-Habsyi wa kana yaqul kuntu mula'an bi ilmin nahwi katsiran wa la abtadi'u at-tadrisa ba'da salati subhi illa fi ilmin nahwi hatta qamat indil asya' wa qultu kala yawmin abtadi'u bi qama zaidun jalasa zaidun ay bi darsin nahwi wa kana ba'dul muhibbin jalisan fi darsi fi masjid Hanbal muttaqiyan bi sariyah wa akhadathu sinatun fa idha huwa bi thalathati amfarin wujuhuhum kal aqmar wa mutaqaddimuhum akbaruhum qala famarru alayya al-awwal wa thani wa qabadtu bidayl al-akhir faqultu lahu man antum ayyuha thalatha faqala al-awwal an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa thani Ali bin Abi Talib faqultu lahu wa anta man faqala ana al-Hasan bin Ali faqultu turiduna ila ain qala ji'na ban nahdur madrasal walad Ali falamma qasaha alayya qultu ma yaum ay madama Nabi sallallahu alaihi wasallam yahdur madrasi fi nahwi ma'ad banubali ay sawfalan nubali, yang mendirikan pelajaran nahwu setelah subuh seperti yang berjalan di Hadramaut, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau berkata, saya sangat cinta terhadap ilmu nahwu dan saya tidak memulai pelajaran setelah subuh kecuali di dalam ilmu nahwu, sehingga setelah mengajar atau mengajar ilmu nahwu baru saya melaksanakan tugas-tugas lain. Dan saya berkata, kata Ali Al-Habsyi, setiap hari saya memulai dengan koma zaitun, jalasa zaitun, maksudnya mengajar ilmu nahwu. Sebagian orang yang mencintai, artinya para pecinta ilmu, duduk di masjid di waktu pelajaran di dalam masjid Hanbal, seraya bersandar di tiang masjid. Jadi waktu pelajaran ada seseorang muhibbin yang duduk bersandar di tiang masjid dan dia mengantuk. Ketika tertidur, dia bermimpi ada 3 orang yang mukanya bersinar seperti bulan, dan di depan itu yang paling besar. Kemudian yang pertama dan yang kedua lewat, dan setelah yang ketiga lewat, maka dipegang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam bukan Ali Al-Habsyi, dipegang oleh orang yang tertidur tadi, yang muhibbin tadi, ba'dul muhibbin, itu dipegang, ujung pakainya itu dipegang. Kemudian dia berkata kepada orang yang dipegang tadi, siapa kalian? Maksudnya yang 3 ini ditanyakan. Akhirnya dia menjawab, yang pertama itu baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian berkata lagi ba'dul muhibbin, terus kamu siapa? Kemudian dia menjawab, saya Hasan bin Ali. Saya Hasan bin Ali. Kemudian saya berkata, kata ba'dul muhibbin, kalian mau pergi kemana? Terus Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali dalam mimpinya berkata, saya akan datang untuk menghadiri madrasahnya anak saya, yaitu maksudnya cucu keturunan, yaitu Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ya ketika terbangun,
Ba'dul Muhibbin tadi ya diceritakan kepada muassis ataupun pendiri dari pelajaran nahwu setelah subuh, yaitu Al Habib Ali. Diceritakan kepada Al Habib Ali oleh Ba'dul Muhibbin itu tentang perihal mimpinya, yang mana bermimpi 3 orang yang wajahnya seperti bulan. Yang pertama baginda Nabi, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga adalah Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali. Yang ketiga-tiganya hendak menghadiri majelis ataupun madrasahnya, tempat pelajaran dari Al Habib Ali Al Habsyi. Diceritakan kepada Al Habib Ali Al Habsyi oleh Ba'dul Muhibbin tadi. Akhirnya setelah mendengar kisah tersebut, kata beliau, selama baginda Nabi hadir ke tempat saya, ke tempat pelajaran ilmu nahwu saya, maka saya tidak akan peduli. Maksudnya siapapun yang menyuruh berhenti ya tidak peduli. Apapun yang terjadi akan tetap berjalan terus. Majelis nahwu ini adalah ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu itu adalah juga ilmu alat terhadap syariat. Seperti yang saya katakan bahwasanya yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu yang harus kita cari, yang mempunyai keutamaan itu. Yang dimaksud adalah al ulama warasatul anbiya, itu adalah maksudnya ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ilmu syariat itu adalah ilmu hadis, ilmu Al-Quran ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu agama, dan juga alat-alat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.